Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai hakikat filsafat manusia. Memahami hakikat filsafat manusia merupakan urusan ontologi atau mengkaji tentang keberadaan sesuatu. Filsafat manusia adalah bagian integral dalam sistem filsafat yang mengkaji secara khusus tentang esensi manusia. Filsafat manusia mencoba menjawab pertanyaan tentang siapakah manusia. Di hakikat filsafat manusia ini mempertanyakan apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan makhluk manusia itu. Objek kajian filsafat manusia adalah persoalan mengenai esensi manusia, dan objek material filsafat manusia dan ilmu tentang manusia adalah gejala-gejala manusia. Tujuan filsafat manusia adalah menyelidiki, menginterpretasi, dan memahami gejala dan ekspresi manusia, menurut Abidin. Pengetahuan tentang gejala manusia dalam filsafat manusia akan lebih ekstensif dan intensif daripada informasi atau teori yang diperoleh oleh ilmu tentang manusia. Kajian filsafat manusia dapat berupa dimensi, nilai-nilai yang bersifat metafisis, spiritual, dan universal. Berikut berbagai pertanyaan yang mendasar tentang manusia. Ada, apakah esensi atau hakikat manusia bersifat material atau spiritual? Lalu ada, siapakah manusia itu? Bagaimana kedudukan manusia di alam semesta? Apakah ada kebebasan pada manusia? Dan sampai sejauh mana pertanggungjawaban manusia? Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada metode kajian filsafat manusia. Metodenya ini ada dua, yaitu sintesis dan refleksi. Untuk yang sintesis, artinya adalah proses menyatukan bagian demi bagian. Dapat diartikan pula menghubungkan semua kejadian menjadi kesatuan yang bermakna. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan tentang manusia, para filosof mencoba menyaring dan mengelompokkan isi pengalaman dan pengetahuan tersebut ke dalam suatu kategori realitas yang paling mendasar, yang diandaikan sebagai hakikat dari semua umat manusia. Metode kajian yang kedua ada refleksi. Refleksi merupakan metode yang tidak dapat dipisahkan dalam filsafat. Reflektif cara untuk memahami suatu objek atau permasalahan dengan melihatnya secara mendalam dan mendasar untuk kemudian merenungkannya kembali. Abidin menjelaskan lebih lanjut bahwa refleksi menunjuk pada dua hal. Yang pertama, pada pertanyaan tentang esensi suatu hal, seperti apakah esensi manusia itu, apakah esensi kebenaran itu, dan apakah esensi alam semesta itu. Yang kedua, pada proses pemahaman diri berdasarkan pada totalitas gejala dan kejadian manusia yang sedang direnungkannya. Para filosof yang sedang berfilsafat, pada kenyataannya bukan hanya berusaha memahami esensi manusia saja, baik secara keseluruhan maupun individual, tetapi juga hendak memahami dirinya sendiri di dalam pemahaman tentang esensi manusia. Kemungkinan, dalam filsafat manusia terdapat keterlibatan pribadi dan pengalaman subjektif dari beberapa filosof tertentu pada setiap apa yang dipikirkannya, termasuk juga nilai, yaitu personal, sosial, moral, religius, kemanusiaan. Walaupun subjektif, tetapi juga ideal mewarnai kegiatan filsafat manusia. Selanjutnya, ada ciri-ciri filsafat manusia. Yang pertama yaitu ekstensif. Ciri ekstensif manusia dapat dilihat dari luasnya jangkauan atau menyeluruh dari objek kajian filsafat manusia. Filsafat manusia membahas tentang aspek rohanian, jasmani, kebebasan dan determinisme, keilahian dan keduniaan, serta dimensi sosialitas, individual, kebahasaan, dan kebudayaan. Semua aspek tersebut ditempatkan dalam kesatuan gejala dan kejadian manusia yang kemudian disoroti secara integral oleh filsafat manusia. Filsafat manusia mencakup segenap aspek dan ekspresi manusia, juga lepas dari kontekstualitas ruang dan waktu, atau universal. Filsafat manusia hanya menggambarkan realitas manusia secara garis besar, tidak mungkin secara rinci dan detail. Mendasar, filsafat manusia adalah kegiatan intelektual yang hendak menggali inti hakikat atau esensi akar atau struktur dasar yang melandasi segenap kenyataan dalam hubungannya
dengan filsafat manusia. Dapatlah kita katakan bahwa filsafat manusia hendak mencari inti, hakikat atau esensi, akar atau struktur dasar yang melandasi kenyataan manusia, baik yang tampak dalam gejala kehidupan sehari-hari, pra-ilmiah, maupun yang terdapat dalam data-data teori ilmiah. Mengenai apa sebetulnya inti, esensi, hakikat, atau struktur dasar manusia itu mengundang jawaban yang beragam dari hampir setiap filsuf. Contohnya Descartes, seorang filsuf dari Prancis yang sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Hakikat manusia pada prinsipnya sama dengan hakikat pada alam semesta, yakni substansi yang memiliki sifat dasar res extensans dan res cogitans, atau substansi yang memiliki kekuasaan dan substansi yang berpikir. Henri Bergson, seorang vitalis dan atau filsuf spiritual Prancis yang terkenal itu menunjuk pada elan vital, suatu energi hidup atau daya pendorong hidup, sebagai sumber yang memungkinkan segala pergerakan dalam kehidupan dan dalam tindak tanduk manusia. Nietzsche, seorang filsuf Jerman yang mempunyai pengaruh besar pada dunia intelektual dan kesenian di Barat. Secara lebih spesifik lagi, kehendak untuk berkuasa sebagai energi yang memungkinkan peredaran alam dan perilaku manusia. Kritis. Ciri kritis berhubungan dengan dua metode yang dipakai, sintensa dan refleksi, dan dua ciri yang terdapat dalam isi atau hasil filsafat, ekstensif dan intensif. Karena tujuan filsafat manusia pada taraf akhir tidak lain untuk memahami diri manusia sendiri, pemahaman diri, maka hal apa saja, apakah itu berupa ilmu pengetahuan, kebudayaan atau ideologi yang langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan pemahaman diri manusia, tidak luput dari kritik filsafat. Asumsi teoritis yang mendasari ilmu pengetahuan dan kecenderungan ilmu pengetahuan modern yang semakin fragmentaris dan mengarah pada dehumanisasi. Misal menjadi sarana kritik filsafat manusia, kecenderungan ideologi politik dan kebudayaan dikendalikan oleh motif-motif yang mengarah pada manipulasi dan eksploitasi manusia. Tidak luput dari kecaman manusia juga, filsafat manusia akan berusaha membongkar kekuatan-kekuatan yang ada di balik kecenderungan-kecenderungan tersebut. Ia sangat peka pada masalah-masalah yang berkenaan dengan pemahaman diri manusia. Berbagai jawaban tentang konsep manusia dari tokoh filsuf di bawah ini, Plato dan Plotinus, misalnya menganggap manusia yang ilahiyah. Epikuros dan Lucretius sebaliknya menganggap manusia sebagai makhluk berumur pendek, lahir karena kebetulan dan kemudian pergi sama sekali. Descartes berpikir bahwa kebebasan manusia menyerupai kebebasan Allah, sementara Voltaire yakin bahwa manusia pada dasar tidak berbeda dari binatang yang superior. Hobbes yang hidup selama masa bergolak menemukan bahwa manusia agresif dan jahat dalam tindakan, sedangkan Rousseau menganggap mereka sebagai balik secara alami. Pemikiran kontemporer kita seperti Buber, Marcel Revenant, dan Monir menegaskan bahwa setiap manusia adalah makhluk bermakna atau berkeinginan. Konsep manusia di atas tampaknya bertentangan satu sama lain. Descartes di sisi lain melihat manusia yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai dua yang berbeda. Substansi lengkap, filsuf lain menganggap manusia sebagai tidak memiliki kebebasan sama sekali. Kita sebagai pendengar menaruh kepercayaan tentang apa yang filsuf katakan kepada kita tentang sifat manusia. Nama saya Franca Florenza dan saya akan menjelaskan tentang paradoks manusia. Manusia memiliki dua kutub, yaitu sebagai makhluk spiritual dan material, serta sebagai makhluk spiritual dan jasmani. Perpaduan ini menimbulkan ketegangan pada diri manusia dan menyebabkan manusia disebut sebagai makhluk yang penuh kontroversi. Lalu paradoks manusia yang pertama yaitu manusia merupakan satu kesatuan jiwa dan materi. Kalau sebagai makhluk materi, manusia terikat dengan hukum fisika, artinya dia berada pada ruang dan waktu. Terus dia tersendiri dan terpisah dari keberadaan lainnya, dan meskipun merupakan keseluruhan yang menyatu, tidak semuanya sempurna, dan mengandung elemen yang dalam banyak kesempatan saling tergantung satu sama lain. Kalau sebagai jiwa, manusia melampaui ruang dan waktu, ada untuk dirinya sendiri, dan mampu memusatkan alam raya pada dirinya sesuai hukum alam dan menyatukan kesemuanya itu dengan dirinya. Nah, jadi melalui hubungannya dengan materi, jiwa memberikan bentuk badani pada sejumlah materi tertentu. Terus paradoks yang kedua, manusia memiliki karakter yang subsisten dan terbuka. Subsisten itu maksudnya
Semua dinamika yang membentuknya membuatnya berada terlebih dahulu di dalam dan untuk dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa semua orang adalah dirinya sendiri dan tidak bisa diubah menjadi makhluk lain. Jadi maksudnya itu istilah aku untuk setiap orang tetap sama sepanjang hidupnya. Jadi seorang manusia itu tidak bisa untuk diubah menjadi dirinya sendiri. Nah, sebaliknya manusia terbuka pada dua arahan. Yang pertama secara vertikal. Secara vertikal, manusia terbuka pada Tuhan sebagai asal dia menerima keberadaannya pada setiap waktu. Secara horizontal, dia terbuka pada manusia lainnya karena dirinya adalah anggota dari sebuah spesies. Manusia adalah lebih dari sekedar makhluk materi, karena dia juga adalah jiwa. Sebagai jiwa, manusia tidak bisa diperlakukan sebagai alat. Dia harus dianggap sebagai suatu tujuan. Jadi itu tadi juga berkaitan sama paradoks yang pertama yang mengatakan kalau manusia itu adalah kesatuan jiwa dan materi. Terus, jadi pada satu sisi, dia dapat dijelaskan melalui hubungannya dan penyatuannya dengan spesies. Sebaliknya, ia dicirikan dengan kesederhanaannya dan kemampuannya berada di dalam makhluk. Selama jiwa yang menjadikan badan menjadi hidup, jiwa terikat dengan keadaan substansi materi. Dia menjadi milik sebuah spesies, namun sepanjang dia adalah jiwa yang melampaui tubuh, dia berperan dalam kondisi makhluk spiritual. Dia berhubungan dengan Tuhan dan dia melebihi spesies yang diciptakan untuknya. Lalu paradoks yang ketiga, manusia ada, tapi keberadaannya harus dikembangkan. Sebagai substansi yang ada di dalam, untuk dan oleh dirinya sendiri dan juga sebagai dasar tindakan fisik, perasaan, dan intelektual, hal ini menjadikannya tidak dapat berubah, yaitu sesuatu yang lengkap sejak awalnya. Keputusan dan tindakan bebas yang seseorang tidak dapat memaksakannya kepada orang lain dan bahkan dihargai oleh Tuhan. Tuhan menyapa manusia dengan memberikan intelektualitas dan hati nurani yang terbuka baginya. Cara manusia menyerahkan dirinya terhadap daya tarik kekuatan Tuhan akan menentukan makna hidupnya, nilai, dan warna keberadaannya. Sekian dari saya.